Setiap anak suka pergi ke taman bermain. Tapi terkadang taman bermain tidak membalas rasa suka mereka. Peraturan tinggi badan, siapa yang mengusulkannya? Messi dan ayahnya berkendara 2 jam untuk sampai di sini. Ayah memakai tips dan trik trum-trum trik dan mengalihkan perhatian petugas, tapi tidak bisa mengelabui sang manajer. Buku petunjuk karyawan sudah memperingatkannya. Dia harus memecat pegawainya karena kecerobohannya. Messi tidak bisa masuk ke taman bermain, tapi tidak mau menyerah. Dia dan ayah punya rencana baru. Bagaimana kalau kita menculik pegawainya dan membuat taman bermain sendiri di rumah? Menurut kalian itu mustahil? Kalian hanya tidak paham. Kurangi bicara, perbanyak bekerja. Ada banyak pekerjaan sekarang. Kita akan membuat Disneyland sendiri di rumah ini. Mantan petugas tidak boleh melakukan kesalahan atau dia akan dipecat lagi. Hei, hati-hati. Tidak mau meminta maaf? Monica tidak suka diejek. Dia sudah sering diejek waktu sekolah. Kau menyukai itu? Semakin terangkat tinggi, jatuhnya semakin sakit. Gelembung memang ide yang bagus. Monica membuat sesuatu yang menakjubkan. Keren sekali. Messi menunggu Monica sampai pergi agar dia bisa mencobanya. Dia menyukainya, melayang seperti gelembung. Ayah kembali dari jogging. Dia mengira Messi terjepit dan harus menyelamatkannya. Tapi Messi bersenang-senang. Monica meminta kenaikan gaji karena ini. Uang memang motivator yang bagus. Sekarang Monica sudah selesaikan biang lalanya dan dia butuh bahan-bahan dari Tom. Tapi sesuatu membuatnya sulit untuk dibangun. Membangunkan Messi bisa berbahaya. Dia menggemaskan dan tenang saat sedang tidur. Monica dapat inspirasi. Messi bisa menjadi maskot. Dia sangat tertarik. Kita sudah bekerja keras dan kelaparan. Tidur saat sedang bekerja biasanya dilarang, tapi kita bisa. Ayah Messi tidak berpikir begitu. Dia tidak menggaji mereka untuk tidur. Bisnisnya bisa sengsara. Ayah punya ide cara menghasilkan uang selagi para pegawainya tidur. Sekarang taman bermain punya zona foto karakter. Semua orang ingin berfoto bersama dengan mereka. Kita bisa dapat uang banyak kalau begini. Kita bisa tidur nyenyak dan mendapatkan uang. Tidak ada yang personal. Tom ingin memompa kolam renang. Dia tidak punya alat pompa, tapi dia punya paru-paru. Dia tidak bisa atasi tekanannya. Kita harus sumbat telinga dengan kapas dan coba lagi. Sekarang jauh lebih baik. Kolam renangnya sudah siap. Isi dengan air dan pakai seragam petugas keselamatan. Kau juga bisa tambahkan busa. Semua orang suka busa. Ini adalah gaya Sinterklas instan. Tommy melakukan pekerjaan hebat, tapi ada masalah dengan soda. Dia tidak bisa ingat di mana letak mulutnya. Oh, dia punya ide. Ayah Messi datang untuk memeriksa konstruksinya. Apa yang sedang dilakukan Tom? Mencuci pakaian di kolam? Itu keterlaluan. Dia harus jelaskan dengan sangat detail. Messi sangat menyukai Minnie Mouse. Jadi Tom akan membuatkan boneka. Dia menyelesaikan dengan cepat. Boneka buatannya bagus. Messi dan ayahnya datang. Messi sangat menyukainya. Ayo berfoto, berpose. Dia memang sudah menjadi model. Tom menawarkan untuk memfoto ayah. Dia tidak menggemaskan seperti Messi. Dia agak kesal. Ayah memang begitu. Dia itu tidak seru. Messi punya ide untuk menyemangati ayahnya. Foto paspornya harus diperbarui. Dia sangat menyukainya. Begitupun dengan ayah. Hei ayah, lihat. Ini sangat lucu. Pengendalian perbatasan akan suka. Terima kasih, Messi. Harus ada kios lotre di taman bermain. Kau sedang merasa beruntung, nak? Messi langsung memenangkannya. Ini luar biasa. Dia menang $10. Monica dan Tom juga ingin mendapatkan jackpot. Ayo kita lihat. Baiklah, kalian mengharapkan apa? Mereka berhutang uang pada ayah Messi. Messi ingin mencobanya lagi, dan dia menang $100. Tidak mungkin. Monica dan Tom sudah putus asa, tapi mereka bisa bokeh.
Mereka harus bekerja tanpa digaji kalau seperti ini. Messi dan ayahnya semakin kaya berkat mereka. Permainan hoki udara sangat menyenangkan. Tom menghabiskan banyak waktu untuk membuat desainnya. 6 angka ini alasan yang bagus untuk menolaknya. Pembuatannya harus disetujui oleh investor. Dan perhitungannya tidak masuk anggaran. Bagaimana kalau idenya disederhanakan? Sekarang tidak perlu buang uang sebanyak itu. Kau bisa ubah papan tulis menjadi lapangan hoki udara dengan mudah. Sekarang bisa bermain. Messi tidak sabar untuk mengalahkan Tommy. Hei, jangan membanggakan kemenangan. Ayah akan mengurusnya. Tidak ada yang boleh membuat Messi menangis. Sebaiknya hati-hati. Wow, pukulan yang bagus. Dan dia langsung mencetak gol. Permainan selesai. Setiap taman bermain harus dilakukan pengujian. Tom menghabiskan waktu mempelajari grafiknya. Bawa bahan-bahan dari rumah. Dia sudah mempelajarinya dari hoki udara. Tapi dia tidak paham. Menggunakan pipa saluran air bukan ide yang bagus. Jangan membuat marah ayah Messi. Pengujian kekuatan sudah selesai. Hampir, tuangkan cairan dan uji alatnya. Messi membantu dengan senang, tapi dia tidak bisa mengangkat palunya. Makanya ayahnya ada di sini. Semoga dia tidak merusaknya. Dia mendapatkan nilai tertinggi. Dia ayah paling kuat di dunia. Messi sangat bangga padanya. Sekarang dia harus makan dan jadi semakin kuat. Tangan dan kulkasnya ini kotor. Dia harus membersihkannya. Oh, jadi itu kegunaan selangnya? Tom akan merasakan kekuatan ayah kalau dia tidak kembalikan seperti semula. Monica siap mempersilakan masuk tamu yang pertama. Tapi sayangnya, gadis ini tidak bisa masuk. Tapi taman ini kan harusnya untuk anak-anak. Kalau begitu, dia akan membantu anak ini melanggar peraturan. Apa kau mau soda? Wow, dia langsung bertambah tinggi badan. Sekarang bisa bersenang-senang. Wow, banyak sekali anak-anaknya. Sodanya tidak cukup untuk mereka. Lebih mudah untuk mengubah peraturan. Taman bermain di rumah memang menakjubkan. Semua orang sangat suka, kecuali ayah. Dart ini membuatnya teringat saat jadi tentara. Jangan mengganggunya saat sedang membaca. Ayah datang menyelamatkan putrinya. Tapi ternyata putrinya sedang bermain. Semua baik-baik saja. Anak-anak hanya bermain. Kenapa tidak tidur? Dia sedikit kecewa. Dia pikir bisa menjadi pahlawan. Anak-anak ketakutan sampai sembunyi. Itu tempat persembunyian yang bagus. Semua orang sangat suka pesulap. Ada apa di dalam topi? Tom dan Monica tidak sabar ingin melihatnya. Messi, sang pesulap hebat dan menggemaskan, akan menunjukkan. Apa yang digambarnya? Ini adalah es krim. Ini dia sihirnya. Masukkan ke topi lalu keluarkan. Es krim. Luar biasa. Messi juga membawa gambar. Apa topi itu bisa mengeluarkan hamster? Ayah sangat percaya diri. Wow, hamster sungguhan. Itu sihir sungguhan. Dunia Tom dan Monica sudah tidak sama lagi. Sekarang semua uang mereka menjadi milik Messi dan ayahnya. Mereka akan pakai topi ajaib. Tom ingin sekali menjadi koboi luar angkasa. Monica tidak tertarik. Waktunya menggunakan sihir. Hei, topinya tidak bisa. Mungkin harus menekan tombolnya. Tidak ada tombol satupun, dan sihir itu tidak nyata. Monica tidak percaya pada sihir lagi. Jadi dia akan membuat es krimnya sendiri. Tapi kliennya tidak bisa memilih rasa. Roda itu yang akan memilih rasa. Messi suka ide ini. Dia anak yang beruntung. Roda itu memilih rasa cherry. Dan itu kesukaannya. Dia benar-benar beruntung. Tom merasa iri. Dia juga ingin mencoba peruntungannya. Ayo lihat apa yang dia dapat. Dia mendapatkan rasa tanah dan ikan. Silakan, selamat makan. Anak-anak sedang bermain dengan seru, tapi mereka kehausan. Ayah Messi ingin membantu. Dia juga merasa kepanasan.
Air gratis untuk semuanya. Itu air hujan. Lihat yang kita dapat. Jika airnya gratis, Tom akan menghabiskannya. Dia pernah mencoba untuk menghabiskan air terjun. Dan Monica datang. Mereka terlalu serakah untuk kepentingan mereka. Mereka habiskan sampai tetes terakhir. Perut mereka bisa meledak dan mereka harus ke toilet. Masuk ke toilet tidaklah gratis. Kalian harus bayar double atau 3 kali lipat. Monica punya ide mainan baru. Balon air digunakan untuk mengenai target. Permainan yang sangat seru. Macy selalu memainkannya di sekolah. Tepat sasaran. Hei, kalian sudah puas? Tom tidak akan membiarkannya menang. Sebaiknya kau sembunyi. Monica menangkap semua balonnya. Tidak kena, meleset semua. Ini lemparan terakhirnya. Dia tidak bisa menangkapnya, tapi ayah bisa. Tom berharap tidak pernah dilahirkan. Ayah mengalahkannya dalam 1 lemparan. Jangan pernah mengarahkan panahmu pada seseorang. Tom sedang melatih bidikannya. Tembakan yang bagus dan tidak ada yang terluka. Tom mengenai apel. Menurut apel itu tidak adil. Atau itu kesalahan Tom? Macy, jangan lakukan itu lagi ya. Hei, kita sudah sepakat. Ini bisa berbahaya. Kita ini hampir saja celaka. Lihat yang sudah kami buat. Ternyata hasilnya bagus. Ini taman bermain impian setiap anak. Mereka membuat tempat ini dengan sepenuh hati. Kerja yang sangat bagus. Hei, bukankah harusnya mereka membayar kita? Ayah Macy berjanji untuk menggaji kita. Dan dia menepati janjinya. Tapi mereka harus pakai penutup mata. Ini tradisi keluarga. Wow, apa yang terjadi? Kejutan. Sekarang Monica dan Tom memiliki taman bermain ini. Mereka tidak pernah membayangkannya. Sekarang semua mimpi mereka menjadi nyata. Itu yang disebut dengan akhir yang bahagia. Hei Tom, mulailah bekerja. Kita harus rombak ulang semua ini. Oh, dasar gila kerja. Tidak tahu kapan harus berhenti. Ayah akan lakukan apapun agar putrinya tersenyum. Bahkan membuat ayunan. Bukankah ini menyenangkan? Macy benar-benar menikmati hal ini. Ibu datang untuk melihat keadaannya. Dia terkesan. Dia tidak tahu kalau ayah menggunakan tali gantungan cuciannya. Dan semua pakaian ada di lantai. Ayah akan berada dalam masalah besar untuk yang ini. Dia sangat stres hingga sangat gelisah. Mungkin bisa jadi pengering pakaiannya. Ibu dan ayah sangatlah berbeda, dan mereka bertengkar lagi. Dan rupanya lawan menyerang. Dinding tidak akan pernah berubah dengan cara ini. Seseorang harus menengahi. Mungkin Macy, dia suka membuat bentuk kuda. Orang tua harus lebih mencontohnya. Kurangi pertempuran, lebih banyak aksi. Ayo menghias dinding bersama-sama, ini akan menyenangkan. Dindingnya bukan seperti yang diinginkan ibu atau ayah, tapi keinginan Macy. Sebuah kincir dikelilingi oleh awan yang lembut. Macy membuat karangan bunga dari kuda korsel. Sempurna. Menjadi seorang ibu harus kerja keras, dan itu tidak dibayar. Mencuci piring itu membosankan. Ayah punya ide bagus. Kami punya atraksi baru. Menembak pakai senapan air. Mencuci piring sangat menyenangkan sekarang. Kau bahkan tidak bisa berhenti. Siapapun yang tepat sasaran akan mendapatkan kue. Ibu adalah penembak jitu yang nyata. Mungkin ada yang tidak kita tahu tentang masa lalunya. Piringnya jadi bersih. Tapi ada yang perlu membersihkan lantai. Pemenangnya. Ayah membuat labirin untuk putrinya. Keluarnya akan sangat sulit. Maju terus, Macy. Jangan pernah berhenti meraih mimpimu. Labirin ini tidak ada habisnya. Ayah terus membaca buku, sementara Macy tersesat. Dia benar-benar terjebak. Kemana dia harus pergi? Ayah pun tertidur. Ibu mencari Macy kemana-mana. Di mana dia? Manajer harus mengakhiri semua ini.
Sudah berapa lama Messi terjebak di sini? Rasanya seperti selamanya. Ayah tidak tahu cara kerja permainan ini, tapi Messi punya beberapa ide. Ayah, jangan lihat atau ayah akan merusak kejutannya. Ayah seperti paku yang harus dipalu. Messi menyukai ini. Ayah belum memberitahu bahwa permainan itu tidak bisa diperbaiki. Pukul mainannya, bukan ayahmu. Membosankan. Kepala ayah sekarang sakit dan ibu mau ayah bersih-bersih. Tapi hari ini ayah sudah selesai. Ayah sudah menonton banyak video YouTube. Sekarang dia mengira dia pesulap. Dia akan membuat pertunjukan yang luar biasa. Dia membuat putrinya menghilang. Messi berubah menjadi sebuah bunga. Ibu sangat ketakutan. Apa itu? Pendingin minuman? Yang benar saja. Ibu merasa sangat buruk dan ayah harus membantunya. Sekali lagi, kali ini harus berhasil. Tunggu, bukan Messi. Siapa dia? Sihir adalah hal yang berbahaya. Bagaimana caranya agar Messi bisa kembali lagi? Triknya di luar kendali. Begitu juga anak ini, benar-benar aktif. Sangat bagus dia suka di sini, tapi orang tuanya pasti sedang mencarinya sekarang. Saatnya untuk membayar. Wow, dia kaya. Kesepakatan yang bagus. Messi lupa memberitahu orang tuanya kalau sekarang dia sebagai penjaga. Mereka tumbuh begitu cepat. Kita mungkin bisa kaya. Oh, halo teman lama. Jika ingin membuli anak-anak, kau tidak diperbolehkan di taman hiburan kami. Sepertinya ayah sibuk. Oh, tapi dia tidak punya waktu untuk membuang sampah. Ibu semakin marah. Ayah sibuk mengerjakan model mobil untuk Messi. Ayah terhenti di desain grafiknya, tapi sekarang ibu tahu cara multitasking. Untuk apa membuang sampah saat Messi bisa mengendarainya? Apalagi jika dia mengubahnya menjadi mobil. Dia suka dengan mobil ini, meskipun jalannya dengan kaki, bukan roda. Hei, permisi, perhatikan batas kecepatan. Ini tilang pertamanya. Ambillah gambar, ini perlu waktu lama. Kami harus menyita mobil ini untuk penyelidikan. Ayah mempunyai ide baru. Trampolin, jadi Messi bisa melompat ke langit-langit. Buat bingkai dari rongsokan logam tua. Bingkainya sudah siap. Apa yang akan dia pakai untuk trampolinnya? Oh, dia punya jaket kulit tua. Ibu sangat menyukai penemuan ayah. Dia membuat pengorbanan besar untuk putrinya. Alam semesta memberinya hadiah yang besar. Dia sangat menyayangi Messi. Ini adalah wahana baru. Rumah hantu. Sangat menakutkan. Apakah itu Hagi-Wagi? Bukan, itu dokter gigi. Lalu berapa biayanya? Ya ampun. Setiap taman hiburan membutuhkan popcorn, bahkan taman hiburan di rumah. Ibu mulai lapar dan ingin menonton TV, tapi tetap harus membayar. Jangan marah ya, ini hanya bisnis. Untuk $2 hanya ini yang kau dapat. Jika mau lebih, bayarlah. Tidak ada pengembalian uang. Ayah membuat boneka untuk Messi. Kau bisa dengan mudah mengganti pakaiannya. Ayah tidak bilang dia memulai dengan membuat kuda. Dan dia sudah gagal total. Tapi siapa peduli? Messi senang. Dan dia juga punya kejutan untuk ayah. Dia akan menyukainya. Sebuah kemeja kertas dan dasi. Kelihatannya bagus tapi tidak dipakai saat hujan. Permainan yang lain. Ayo lihat seberapa bagus bidikan ibu. Wow, itu benar-benar hebat. Messi sangat bangga dengan ibunya. Dia tidak bisa berhenti. Semua tampak seperti target baginya. Ini semakin konyol. Apakah ayah target berikutnya? Wow, cincin itu ada di jarinya. Ibu bisa melakukan apa saja. Bahkan bukan pertama kalinya dia melakukan ini.
Ayah tidak bisa berhenti. Dia belum pernah menikmati hidup ini sejak dia dipecat. Taman hiburan punya hal yang menyenangkan lainnya. Salah satu balon ini penuh dengan air. Semua karena keberuntungan. Dan ayah adalah orang yang tidak beruntung. Ibu melakukan lebih baik. Atau tidak, ini tidak bisa berlanjut. Hei ayah, kau mau kemana? Dia akan mandi sambil bermain. Ibu juga tidak beruntung lagi sekarang. Kabar tentang taman hiburan ini menyebar di kota dengan sangat cepat. Oh, Springfield. Pengunjung berarti uang. Kita bisa dapatkan uang sekarang. Para tamu suka semua permainan dan wahana. Mereka bersenang-senang. Dan itu menjadi sedikit gaduh. Mungkin harus menyewa penjaga sungguhan. Satu anak saja sudah cukup kacau, apalagi jika banyak orang. Semoga saja dindingnya kuat. Ayah bekerja keras untuk membuat semua ini. Dan sekarang dia melihat ini dihancurkan. Setidaknya seluncurannya selamat. Atau tidak, orang tuanya bekerja keras untuk Messi. Dan usaha mereka membuahkan hasil. Sekarang ayah tidak perlu cari pekerjaan baru. Mereka kaya. Mereka bisa membeli apapun yang mereka mau. Seperti pergi ke taman hiburan sungguhan. Hei, penjaga, biarkan kami masuk. Messi dilarang masuk. Atau mungkin itu bukan dia yang ada di foto. Coba periksa lagi, pecundang. Sampai jumpa. Messi dan ayahnya akan naik semua wahana. Betty berenang terlalu dalam, tapi Joey si penjaga kolam akan membantu. Dia menyelamatkannya. Cepat sebelum maskaranya luntur. Joey akan segera tiba. Dia tidak boleh panik sekarang. Tunggu sebentar. Dia agak berlebihan. Dia ingin segera menyelamatkan Betty. Sekarang dia yang harus diselamatkan. Tapi sayangnya, ini bukan pertama kalinya ini terjadi. Bagaimana dengan Betty? Kolam renangnya tidak dalam, tapi dia ingin diselamatkan. Untungnya ada Melanie dan ban renangnya. Aku mencemaskan Joey. Kau bisa melakukan apa saja di kolam renang, bahkan bermain pingpong. Melanie menantang Betty. Dia tidak tahu kalau Betty sangat suka menang. Itu membuat dirinya merasa bangga. Dia senang membuat orang lain kecewa. Melanie meremehkannya. Atau mungkin Betty tidak tahu dia berurusan dengan siapa. Kau mau makan siang? Ayo makan. Begitu Melanie bersiap-siap berjemur matahari, Betty ingin mengacaukan segalanya. Mereka memang tidak akan pernah bisa berhenti bertengkar. Gadis kaya itu memimpin, tapi Melanie membawa pasirnya. Betty sangat benci pasir. Teksturnya kasar dan berantakan. Melanie sangat menyukai pasir. Dia menyukai teksturnya. Betty merasa iri. Keoptimisan Melanie membuatnya merasa tersaingi. Joey harus membantunya mengalahkan Melanie. Tapi pinggang Joey sakit. Sinar matahari bisa berbahaya untuk saat ini. Joey peduli pada bosnya. Airnya terlalu dingin untuk Betty. Joey harus mengabulkan permintaannya. Nah, sekarang baru pas. Tapi isi gelasnya kosong. Joey harus mengisinya. Jus segar untukmu. Ini luar biasa. Melanie juga mau jus. Tunggu, itu tombol apa? Itu pembersih kolam renang. Sebenarnya rasanya seperti Dr. Pepper. Artinya itu menjijikkan. Melanie masuk ke dalam kolam renang sambil membawa berbagai macam barang. Apa yang akan dibuatnya? Apakah dia akan membuat pohon dan juga dedaunan? Hei, tenanglah sedikit. Okay. Melanie membuat barnya sendiri. Tidak ada Dr. Pepper dan tidak ada Betty. Ini semua untuknya. Melanie tidak tahu kalau lidahnya sangat hijau. Melompat di trampolin memang sangat seru. Apalagi jika kau mendarat di kolam. Ini sangat seru. Joey mau mencobanya? Tentu saja dia mau. Dia sangat suka bermain. Tapi Betty tidak suka melihat pelayannya senang. Joey takut melanggar hukum fisika dan itu sama halnya dengan tidak ingin membuat Betty marah.
Berselancar memang seru, tapi Betty tidak suka. Dia benci hal yang tidak dikuasainya. Mungkin kalian pikir marah pada air adalah hal konyol. Dia selalu makan di saat sedang stres. Papan selancar ini menarik sekali. Sekarang Melanie benar-benar ingin pergi berselancar, tapi itu terlalu sulit. Untungnya dia menjatuhkan garpu. Apa ini tiram? Makan siang yang lezat. Apakah rasanya mahal? Ada sesuatu di situ. Dia harus perbaiki tata kramanya. Joey tahu bentuk mutiara dan dia tidak akan memuntahkannya. Panas sekali di sini dan kami kehausan. Di kampus, dia mempelajari tipuan tertentu. Joey, jangan merusak kesenanganku. Selagi perhatiannya teralihkan, Melanie membuat sesuatu yang keren. Meja terapung untuk dipakai di kolam memang kejutan yang bagus. Akhirnya, mereka bisa mulai akur. Tapi Betty mungkin akan menyita meja ini. Dia benar-benar menyukainya dan dia akan menaikkan gaji Joey. Melanie marah pada Joey karena memberikan hadiah ulang tahunnya. Betty merasa kalau dia ingin minum terus agar bisa menyemburkan minuman kapanpun dia mau. Dia memang dramatis. Melanie kesal padanya. Betty selalu mendapatkan hal yang terbaik. Melanie harus memberikan pelajaran padanya. Saat Betty bersantai, dia terkejut melihat ikan hiu di kolam renang. Dia sudah tidak mau lagi menonton film horor. Gadis bokeh menjadi kaya. Joey tidak suka kepanasan dan Betty sangat benci panas. Kenapa tidak ada AC di tempat ini? Joey harus mengipasinya secara manual, tapi jangan terlalu kencang atau dia akan terbang. Tempat ini akan segera terisi. Melanie bisa memanfaatkan hal ini. Joey kelelahan sampai tidak menyadari kalau orang yang dikipasi berubah. Betty selalu membuat bermacam permintaan. Untungnya ada Joey di sini. Dia lakukan apapun yang disuruhnya. Betty tidak mau berenang bersama gadis bokeh itu. Dia tidak mau menyentuhnya. Tapi matras tiup bisa membantunya. Melanie memang mempunyai banyak inspirasi. Dia membuat matras dari balon. Dia tahu banyak tentang kerajinan balon. Ayahnya adalah badut. Dia dewasa bersama anjing balon. Bahkan saudari dari balon. Sekarang dia punya matras. Betty sangat marah pada Joey. Oh, botol-botol itu memakai pakaian. Menggemaskan sekali. Betty sangat kesal sampai dia tersedak. Dia butuh minuman, tapi tidak ada minuman gratis. Lalu kenapa? Nyawa Betty sangatlah berharga. Melanie sebenarnya menjual soda ajaib. Betty terlihat keren, sekarang dia viral di TikTok. Betty bukan seorang polisi, tapi dia suka donat. Apa yang terjadi? Wow, dari mana periskop itu? Bagaimana Betty bisa tidak menyadarinya? Ini sebuah serangan. Siapa yang bisa melakukan hal ini? Mereka tidak tahu berurusan dengan siapa. Melanie sudah mengambil alih dan itu membuat takut Betty. Dia tidak membiarkan itu. Joey akan membantunya. Kacamata VR akan memperlihatkan dunia tanpa Melanie.